فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك علما نافعا يا رب العالمين. Kita masuk ke bab baru, wujubu ma'rifatil aqidatil islamiyah. Wajibnya mengetahui akidah Islamiyah. Wajib fardu ain. Wajib di sini maksudnya fardu ain bagi anak-anak antum juga nanti kalau udah balik atau yang masih kecil, istri terutama ya, wajib mengetahui akidah Islamiyah. Insyaallah pada malam ini kita sampai dari ilmu sampai wal khurafati wal bidah insyaallah taala insyaallah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, i'lamu waffaqani Allah wa iyyakum. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. I'lamu ya ini ta'allamu hatta ta'lamu. Nah, itu belajarlah kalian sampai kalian tahu, itu makna i'lam. Ta'allamu hatta ta'lamu. Waffaqani Allah wa iyyakum, ini jumlah doaiyah, kalimat doa. Waffaqani Allah wa iyyakum, kalimat doa. Artinya apa? Semoga Allah memberi taufik kepadaku, itu pada Syekh Saleh penulis, dan kepada kalian, yaitu anak kita semua. I'lamu annahu yajibu ala kulli muslimin an yata'allama al-aqidatal islamiyyah. Ya, annahu yajibu ala kulli muslimin an yata'allama al-aqidatal islamiyyah. Annahu, bahwasanya, yajib, apa hukumnya? Wajib atas siapa? Saya maksud di sini kulli muslimin, dengan adanya kulli di sini berarti semua, setiap muslimin wajib an yata'allama, untuk belajar. Ini berarti pertamanya itu harus belajar dulu. Makanya beliau rahimahullah tidak mengatakan an ya'lama atau enggak gitu dulu, tapi an yata'allama dulu. Karena bisa jadi ya orang udah belajar tapi enggak dapat ilmunya, bisa enggak? Bisa. Tapi yang penting kan dia udah belajar gitu loh. Ya fardu ain belajarnya udah dapat gitu kan. Nah, yang dipelajari itu apa? Al-aqidah al-islamiyah, akidah Islam. Sekarang ini alhamdulillah kitab-kitab akidah Islamiyah sahih dengan manhaj salaf banyak. Terjemahannya banyak. Kalau kita perhatikan, alhamdulillah terjemahan kitab-kitab yang lebih condong kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah itu lebih laris insyaallah dibandingkan yang lainnya insyaallah. Nah, insyaallah ini dalam artian alhamdulillah udah terjadi, dan semoga makin dengan pesatnya pustaka-pustaka percetakan ya, alhamdulillah teman-teman ya. Ini kitab ini aja ada terjemahannya. Jadi tadi kita faedahnya Pak, wajib buat siapa? Setiap muslim. Apa yang diwajibkan? Belajarnya dulu. Kalau mengetahui nanti setelah belajar. Nah, yang dipelajari apa? Akidah Islam. Enggak termasuk akidah Yahudi, akidah Nasrani, enggak. Bahkan enggak usah. Setelah kita udah menguasai insyaallah akidah Islamiyah dirizkikan oleh Allah itu, maka enggak usah kita mempelajari akidah Nasraniyah kecuali dengan tujuan membantah. Ya. Untuk apa? Liya'rifa ma'naha wa ma taqumu alaihi. Liya'rifa ma'naha wa ma taqumu alaihi. Liya'rifa, agar mengetahui maknanya dan apa yang terbangun atasnya. Apa yang terbangun atasnya apa? Yaitu ibadahnya. Apa amal-amal kolbunya itu kan terbangun di atas akidah.
Iya, amalan hati harus terbangun di atas akidah. Amalan anggota tubuh lainnya harus terbangun di atas akidah. Jadi yang diketahui adalah pertama maknanya dan untuk apa dia itu. Jadi bukan cuma maknanya doang tahu. Orang menguasai makna la ilaha illallah tapi enggak mengaplikasikan. Ini sama aja. Nah, setelah dia mengetahui maknanya, maksud esensi dari akidah Islamiyah, dia juga perlu mengetahui thumma ya'rifu ma yudadduha wa yubtilaha aw yunqisuha min asy-syirkil akbari wal asghar. Thumma syafati wa ma taqumu alaihi bisa makna ikhlas, ya. Jadi maknanya, ya, mengetahui pertama maknanya dan mengetahui aplikasi ikhlas. Kemudian ya'rifu ma yudadduha, mengetahui apa? Mengetahui ma yudadduha, apa yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Termasuk yang bertentangan akidah Asy'ariyah misalnya, atau aqidatul Khawarij di beberapa teori mereka, atau akidah tentu saja Yahudiyah dan Nasraniyah dan lain-lain, Buddhiyah dan seterusnya. Di sini lihat, Syekh Shalih mengatakan thumma, ya. Bukan waw, bukan pakai waw. Pakainya apa? Thumma. Menunjukkan antum jangan ke step itu dulu. Paham maksudnya enggak? Jangan ke sini dulu sebelum mengetahui makna akidah Islamiyah dan ma taqumu alaihi. Ma taqumu alaihi artinya ma taqumu ala makna al-aqidah al-Islamiyah. Paham? Ikhlas. Jadi jangan sampai kita mempelajari akidah Syiah dulu demi membantah, tapi akidah Islamiyah kita belum belajar utuh, gitu. Ya enggak? Iyalah. Sebagian dari teman-teman atau kita, gitu kan, salah mempelajari Dirasatul Firaq dulu. Mungkin dengan tujuan mulia, yaitu untuk mengetahui kesesatan-kesesatan firqah-firqah ini. Tapi kita pun khatam kitab tauhid aja belum, misal. Maksudnya kitab yang seperti kitab tauhid, yaitu kitab-kitab akidah aja yang asas-asas Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah asasnya belum khatam, belum pelajari. Tapi langsung mempelajari Dirasatul Firaq. Apa itu Syiah, Houthiyah itu gimana teologinya? Kemudian Syiah itu gimana dan seterusnya. Ini metodenya salah ini. Makanya pertama kita permak dulu nih diri kita. Misalnya tadi usul salah-salahan, sederhana itu. Kemudian ini misalnya alhamdulillah Allah berikan rezeki al-irsyad ila sahihil i'tiqad. Ya, makanya dilakukan al-irsyad ila sahihil i'tiqad ini dulu. Baru kita ke bab ar-radd, yaitu bantahan kepada ahli syirik. Iya. Jangan sampai kita bantah-bantahan dulu, tapi kita sendiri nggak punya asas. Ini banyak orang-orang kayak gini sekarang. Salah, metodenya salah banget. Iya. Kalaupun ada, banyakan di media sosial, mereka nggak bisa di lapangan langsung rata-rata. Baik. Kemudian mengetahui apa? Ma yudadduha, apa yang berlawanan dengannya. Berlawanan dengan akidah Islamiyah. Wa yubtilaha, dan apa yang membatalkan akidah Islamiyah. Jadi ada hal yang berlawanan dengan akidah. Ada juga beberapa hal yang bisa membatalkan akidah kita. Sehingga kalau kita melakukan hal tersebut, maka kafirlah kita. Ada seperti syirik akbar, kufur akbar. Itu yang membatalkan akidah Islamiyah yang kita pegang. Bisa jadi seorang alim tadinya, tapi karena dia tidak mengetahui apa yang membatalkan keislaman dia terjerumus ke dalamnya, dia menjadi kufur dengan ilmu yang melaut. Na'udzubillah. Au yunkisuha, atau mempelajari mengetahui apa yang yunkis. Apa yunkis? Menguranginya. Ya, sahih. Mengurangi akidah Islamiyah. Jadi akidah Islamiyah itu ada 3 hal yang harus dipelajari untuk menjaganya, atau harus diketahui untuk menjaga akidah Islamiyah itu. Apa hal-hal tersebut? Yaitu apa yang muyudadduha, yang
bertentangan dengannya, atau juga apa yang membatalkannya dan apa yang menguranginya. Dari apa? Dari asyirkil akbar wal asghar, dari syirik akbar dan asghar. Qala Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam. Apa arti i'lam? Tadi yang ana bilang, ta'allam hatta ta'lam. Yaitu i'lam artinya belajarlah kamu sampai kamu ngerti. Ya, ilm artinya ketahuilah, cuman kan untuk mengetahui ada step. Yaitu belajar dulu. Belajarlah baru kamu ngerti. Annahu, bahwasanya apa? La ilaha illallah. Itu apa? Yang harus diketahui adalah la ilaha illallah. Itu padahal kalimat simple banget. Kok harus diketahui dan harus diulang terus? Kenapa? Karena ini la ilaha illallah itu kalimatnya mencakup seluruh nanti. Ikhlasan untuk seluruh amalan. Nah, wastaghfir li dzambika. Dan istighfar artinya apa? Mintalah ampun kepada mintalah ampun untuk dosamu. Untuk dosa-dosamu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam sahihnya, bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Wastashhada bihadhihi al-ayatil karimah, dan beristishhad. Yaitu beristishhad artinya apa Indonesianya? Mempersaksikan? Berdalil lah gitu aja. Dan berdalil dengan ayat yang mulia ini. Ayat apa tadi? Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kok gimana maksudnya ilmu qabla qawli amal? Apa nyambungnya dengan ini? Ilmu qabla qawli wal amal. Maksudnya apa? Ilmu sebelum beramal. Iya benar. Tapi apa bagaimana korelasinya dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika? Korelasi begini. Lihat di sini ada berapa fi'il amr. Ada berapa fi'il amr dalam ayat ini? Ada berapa fi'il amr? Ada 2 perintah kan? Perintah pertama untuk apa? I'lam artinya ketahui dulu. Perintah kedua istaghfir. Ya kan? Perintah pertama itu untuk berilmu dulu, perintah kedua untuk beramal. Ya kan? Istighfar kan? Istighfar amalan bukan? Baik, istighfar itu amalan kan? Amalan perkataan bukan? Iya enggak? Istighfar amalan perkataan bukan? Astagfirullah perkataan kan? Makanya ini i'lam annahu la ilaha illallah itu al-ilm. Al-qaul dan al-amalnya istaghfir li dzambika. Kenapa? Istaghfir li dzambika itu amalan sekaligus qaul perkataan. Paham maksudnya di sini? Pak Jarod kurang paham? Paham kurang atau paham? Antum paham? Insyaallah. Insyaallah enggak tahan ya antum ya? Enggak tahan. Hah? Enggak tahan kesemutan atau enggak tahan gimana? Dibuat ngantuk. Antum loncat-loncatan aja. Mau ana lemparin? Oh, usah. Baik, udah ya tadi istishhad dan istinbat. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 1. Qala Ibnul Munayyir berkata, arada bihi anna al-ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Ibnul Munayyir berkata, menafsirkan pendapat Al-Bukhari di sini, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Arada bihi, Imam Bukhari menginginkan dengan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, annal ilma, bahwasanya ilmu adalah syarat
syartun terhadap apa? Fi sihhatil qawli wal amal. Syarat sahnya perkataan dan selanjutnya Pak. Oh. Ilmu itu syarat sehatnya perkataan dan perbuatan. Ya. Orang berkata tanpa ilmu nggak sehat itu omongannya, ya Pak. Orang berbuat tanpa ilmu juga nggak sehat. Kita aja misalnya, saya mau ngasih antum, misalnya anak mau ngasih antum keripik udang, antum orangnya anti udang, anak nggak punya ilmu tentang itu. Mesti pas anak berikan kepada antum, terus anak bilang, Fon anak anti udang rasanya gimana? Padahal apa yang beramal? Itu beramal karena tanpa pengetahuan dapat pahala. Cuman gara-gara nggak tahu itu aja, itu hanya tradisi tuh. Apalagi kok urusan agama gitu kan. Beramal, ibadah, tapi nggak punya ilmunya. Nah, fala yu'tabarani illa bihi, maka tidak mu'tabar amalan atau perkataan tersebut. Tidak mu'tabar, tidak teranggap illa bihi, kecuali dengan adanya bihi. Hi di sini kemana? Kembali kemana hi di sini? Bihi al-ilm. Illa bil ilm. Fala yu'tabar al-qawl wal amal illa bil ilm. Fahuwa mutaqaddimun alaihima. Maka ilmu itu dimajukan atau didahulukan atas keduanya ilmu dulu. Li'annahu, kenapa kok ilmu itu dulu didahulukan? Li'annahu musahhihun linniyati al-musahhihati lil amali. Kenapa didahulukan? Karena ilmu itu musahhihun linniyah. Musahhih artinya pembenar ya. Pembenar, pelegalisir apa ya? Ya, pelegalisir gitu. Pelegalisir sahnya. Pematen gitu. Ilmu itu pematen niat, yang mana niat itu pematen amal gitu. Ini kan bersilsilah ini kalimat ini. Al-ilmu li'anna al-ilma musahhihun linniyatil musahhihati lil amal. Jadi musahhihun itu untuk niat. Musahhihun untuk ilmu, musahhihah untuk niat. Di sini ilmu itu pelegalisir niat kita, dan niat kita pelegalisir amalan. Jadi kalau ilmunya nggak ada, niat kita udah nggak benar. Dan ketika niat nggak benar, jangankan amalan, niat nggak benar. Paham? Jadi kalau misalnya mau qalbunya bersih, niatnya benar, dengan ilmu dia harus memulai. Oke. Jadi ilmu itu adalah, ini antum cerminkan, refleksikan kalimat li'annahu, yaitu li'annal ilma musahhihun linniyatil musahhihatil amali. Niat, ilmu itu pembenar niatan, yang mana niat itu adalah pembenar amalan. Jadi kalau amalan tanpa niat nggak bisa. Amalan dengan niat yang benar itu membutuhkan ilmu yang benar. Ya. Jadi ilmu yang benar insya Allah akan menghasilkan niatan yang benar, dan niatan yang benar insya Allah akan menghasilkan amalan yang benar. Dan dibalik lagi, amalan yang benar ia membutuhkan niat yang benar, dan niat itu tidak akan benar tanpa ilmu yang benar. Niat itu tidak akan benar kecuali dengan ilmu yang benar. Gitu. Yeah. Apa? Katanya filsuf banget. Apa filsuf? Apa? Rangka-rangka ya. Filsuf. Kata siapa? Ilmu dari kebenaran dari niat. Ya. Sebenarnya sih biasa aja. Cuman emang kitanya nggak terbiasa. Nggak, kalau bagiannya sendiri pribadi biasa, hal kayak gini biasa. Kalau antum paham bahasa Arab, hal kayak gini biasa, sangat biasa, terpahami. Tapi alhamdulillah ini berarti antum terlatih insyaallah. Kalau plagiarisir itu maksudnya yang mensahkan gitu. Ya, Pak? Iya. Yang mensahkan. Iya. Legal.
melegalkan sebagai ibadah. Di paragraf ini poinnya itu ilmu itu syarat untuk perkataan dan perbuatan. Terus karena ilmu itu pembenaran dari niat dan niat itu pembenaran dari amalan. Pembenaran untuk niat. Kok dari niat? Pembenaran untuk niat, yang mana niat itu pembenaran untuk amalan. Pak Jarod kayak bingung ya, Pak Jarod. Enggak. Hafal. Mudah dihafalin. Li'anal ilma musahihun lin niyatil musahihati lil amal. Tapi lagi mikir sama hadis yang apa? Ya, Pak. Amal niat itu. Innamal a'malu binniyat. Sahih, Pak, sahih, benar. Berarti dari niat ini juga sebetulnya harus ada ilmu yang benar. Jadi gini, antum gimana antum bisa tahu surat duha? Kan? Ya enggak? Gimana antum tahu surat duha? Nah, harus dengan ilmu kan? Antum mau niat ini surat apa? Ya pasti antum harus ada pengetahuan ini surat apa sebenarnya. Ya enggak, Pak? Ini saya mau sholat tapi saya niatin apa ya? Enggak, saya nggak tahu sholat apaan sekarang bagusnya nih. Ya yang penting sholat, ya itulah sesat jadinya makanya ketika udah punya ilmu kan enak. Sekarang waktu duha, saya sholat duha, berarti niatnya benar nggak nanti? Benar niatnya. Nah niat yang benar itu insya Allah amalannya bakal benar. Tapi amalan yang benar juga membutuhkan ilmu. Makanya orang yang punya ilmu banyak, insya Allah mudah-mudahan punya ilmu banyak tentang tata cara ibadah. Semakin antum bersyukur, semakin antum tahu punya ilmu banyak, tata caranya tahu, itu semakin enak itu ngelampauin atau melakukan sesuatu tuh enak. Setiap detik-detik sholat, ketika antum tahu ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, itu kerasa. Oh ini nih dampak dari ilmu nih gitu. Iya, ini dampak dari ilmu. Antum naik motor, zikir subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Itu antum zikir kayak gitu pasti ada pengetahuan tentang amalan itu kan, ada ilmunya. Iya, kalau nggak ada ilmunya ribet. Zikir tapi mau zikir apa ya? Nggak hafal apa-apa saya, nggak tahu apa-apa, ya bingung. Makanya orang yang nggak punya pengetahuan lebih cepat bingung, insya Allah. Iya. Kalau itu jahil murokab itu. niat amal tapi enggak. Niat amal tapi nggak pakai ilmu. Udah gitu sok tahu, ya jahil murokab. Yang waktu itu Anda ceritain, orang kesurupan jin namanya Laila, itu yang waktu Anda ceritain. Ya kan? Laila namanya jinnya, kesurupan dia. Jadi jinnya di situ terus ya. Kenapa sebabnya? Akhirnya Lailanya ngomong, saya itu dulu sebenarnya bukan apa-apa, nggak tahu, saya terpanggil aja ke tubuh ini. Kenapa? Karena orang ini ternyata zikirnya itu tadinya la ilaha illallah, tapi dicepetin. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ya, namanya Laila, Laila, Laila. Akhirnya ketarik Laila, ketarik jadi Laila beneran. Iya. Sahih. Kenapa sahih apa? Kok yang ini Aminah ini kok yang ini. Laila. Ada kan? Kuntilanak namanya Laila ada enggak? Enggak tahu. Jadi niat di sini ada dikorelasikan dengan Intizal. Jadi niat di sini, ya niat dengan ikhlas memang ada, itu masalah qalbu. Tapi sih maksudnya lebih condong ke masalah dia jadi kan niat itu kan harus tahu apa sih yang mau dilakukan, itu namanya niat. Nggak mungkin saya niat melakukan puasa tapi saya nggak tahu puasa apa, yang penting puasa lah saya niat, nggak bisa gitu. Walaupun dia ikhlas bener, saya tuh pengen banget, saya pengen banget sekarang nih puasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ibadah pada Allah. Tapi apa ya puasa sekarang ya? Puasa aja lah. Iya puasa mutlak bisa gitu kan. Tapi kan dia nggak tahu nama mutlak nama apa gitu kan. Apa ya? Ulah, yang penting puasa. Lah ini kan apa coba kan? Amalan apa gitu. Atau sholat misalnya. Sholat apa ya? Sholat apa ya? Bingung. Sekarang kayaknya udah malam nih kayaknya nih. Tapi belum isya. Sholat malam gitu kan. Dia nggak tahu sholat malam mulai kapan.
Akhirnya dia memulai sholat malam habis maghrib karena merasa ini udah malam namanya. Dia niat ikhlas, dia ikhlas benar-benar. Tapi dia keikhlasan ini belum cukup. Dia harus punya ilmu untuk melegalisir niat, yang mana niat itu akan mensahihkan amalan. Gitu kan? Baik, itu aja. Insyaallah sampai situ aja, pada pekan depan insyaallah kita lanjutkan. Insyaallah taala. Jazakumullah khair atas kedatangan antum. Ya. Kita sekarang makan-makan sedikit ya, untuk sedikit memperbagus niat kita makan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.